Shalom, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini sudah tanggal 29 Desember. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2020. Meski tahun ini bisa dibilang sebagai tahun yang menyedihkan dan menyiksa bagi kita semua, tapi kita boleh tetap mengucap syukur loh. Tuhan telah bimbing kita dan merawat kita selama menghadapi tahun ini, sampai kita bisa mencapai di penghujung tahun 2020. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai doa keluarga kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita menyanyikan KJ 102, bait yang pertama dan yang kedua di dalam palungan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu di tahun 2020 ini. Terima kasih atas jamahan-Mu bagi setiap masing-masing dari kami. Biarlah Tuhan, kesakitan kami di tahun ini berhenti hanya sampai akhir tahun 2020 ini. Dan kami boleh memperoleh berkat-Mu yang baru di tahun 2021 nanti. Ya Tuhan, firman-Mu akan dibawakan oleh Pendeta Ima. Tuhan tolong bantu beliau agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi seorang gembala bukanlah pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Karena ini adalah profesi yang dibilang profesi orang bawah, pekerja kasar. Dan harus meninggalkan keluarga mereka. Menjadi gembala harus mempertaruhkan nyawa. Karena mengembalakan domba-dombanya bukan di padang rumput yang terbatas. Di konteks Alkitab, gembala harus menggiring domba-dombanya kadangkala melewati gurun yang panas, dan pada malam hari harus menjaga domba-dombanya agar tidak menjadi korban perampokan atau dimangsa hewan buas. Tetapi jadi menarik sekali karena gambaran seorang yang atau kelompok pekerja kasar, gambaran orang yang sangat sederhana, yang seringkali dianggap sebelah mata, disingkirkan, ternyata dipakai oleh Tuhan Allah menjadi kesaksian di saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa kita mau belajar bahwa kehadiran Tuhan sebagai juru selamat manusia dan juga dunia adalah juru selamat seluruh bangsa. Tidak terbatas pada suku bangsa tertentu, tidak terbatas juga pada kelompok orang tertentu. Bagi semua orang, ini jadi gambaran yang berbeda sekali dengan perayaan Natal. Kalau kita merayakan Natal, seringkali menjadi perayaan yang sangat komersil, yang hanya untuk orang-orang yang berduit. Karena bisa membeli pakaian baru, makanan-makanan yang enak. Bagaimana yang tidak bisa? Bagaimana kaum bawah? Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki duit banyak? Tuhan Allah hadir sebagai juru selamat. Mari kita lihat yang membuat Maria dan Yusuf begitu sangat senang adalah ketika gembala-gembala ini bercerita tentang perjumpaan mereka dengan malaikat. Ternyata benar loh apa yang dikatakan oleh malaikat. Ternyata betul, yang hadir itu bukan bayi biasa, tetapi bayi yang menjadi juru selamat, Sang Mesias, Sang Immanuel. Ternyata betul gambaran, padahal mereka belum pernah melihat tentang gambaran bayi Yesus. Dan kesederhanaan ini terlihat karena Yesus diletakkan di dalam palungan dengan kain yang berlampin atau kain lampin. Kain yang sangat sederhana, kain bedong biasa. Mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi setara dengan kain belacu. Kain murah-murah, bukan kain ungu yang mahal. Bukan juga di dalam tempat tidur box bayi yang sangat luar biasa. Tidak di palungan, tempat makan hewan. Bapak Ibu mau punya cucu, punya anak ditaruh bayinya di dalam palungan? Kan enggak mau. Tapi Tuhan Yesus ada di sana. Gambaran yang sangat sederhana. Dengan kata lain, Tuhan hadir buat siapapun, termasuk yang paling bawah. Mari saudara, kita sorga bergema di mana
Yesus hadir sebagai juru selamat adalah juga juru selamat yang hadir dalam kehidupan saudara. Jangan jadi tidak percaya diri karena kita tidak bisa merayakan Natal seperti yang lain. Jangan juga merasa rendah hati karena kita tidak bisa merayakan Natal dengan membeli banyak aksesoris, baju baru, makanan, dan segala macam. Tuhan gak butuh itu, saudara. Yang Tuhan butuh apa? Lihat gembala-gembala itu datang dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Dia tidak pura-pura. Dia tidak mempercantik, memperganteng dirinya. Tetapi dia membawa hidupnya, membawa dirinya, membawa hatinya. Dan kita lihat dalam pembacaan kita, mereka membawa sukacita mereka menghadap Tuhan. Karena mereka tahu yang mereka hadapi, yang mereka akan datangi, yang mereka akan jumpai adalah Sang Mesias. Juru selamat yang sangat rendah, juru selamat yang membela rasa, juru selamat yang tidak akan menolak karena mereka jadi orang-orang yang miskin, juru selamat yang tidak menolak karena kesederhanaan mereka, tetapi juru selamat yang memperhitungkan keberadaan kita saat kita jadi diri sendiri, saat kita selalu menghadap Tuhan dengan sukacita dan membawa hati dan jiwa kita dan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami di masa sekarang ini dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi juga setiap kami untuk terus punya harapan yang baru, sukacita yang baru dalam rasa sakit kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekarang ini tetap bergumul, para pengusaha yang sedang merintis, beri semangat, anugerah dan penyertaan Tuhan. Mereka yang sedang bekerja sebagai karyawan, berikan hikmat, kekuatan, dan penyertaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan ya Tuhan. Engkau yang sertai segala sesuatunya ya Allah. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau juga berkati hari ini bagi saudara kami yang berulang tahun. Tuhan sertai mereka. Tuhan urapi ya Tuhan. Dengan kekuatan, hikmat, dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dimana mereka akan menjadi harapan masa kini dan masa yang akan datang. Kami berdoa untuk gereja GKI Delima. Di masa sekarang kami juga sedang bergumul dengan pencalonan penatua para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan mengurapi bangsa dan negara kami ini. Beri hikmat semua pemerintah, aparat dengan segala kesabaran dan kecerdasan dan hikmat dari Tuhan. Khususnya bagi mereka yang mengaku murid Yesus Kristus, kiranya Tuhan berikan keteguhan bagi mereka. Dimanapun, apapun yang mereka lakukan, baiklah kami berjibaku untuk melayani Tuhan dengan melayani bangsa ini. Supaya bangsa ini boleh berkembang menjadi lebih baik, lebih benar, lebih kuat, lebih tangguh. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami. Inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apapun keadaan kita, baik saat ini maupun nanti, Immanuel, ada Tuhan yang menyertai kita. Senantiasa kita didampingi dan dituntun. Marilah
kita menyanyikan KJ 99, bait yang pertama dan yang ketiga, Kita Sorga Bergema. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sangat luar biasa. Sang Mesias yang harusnya berada dalam tahta mulia, mau hadir dalam dunia yang berdosa. Mau hadir dari kemuliaannya yang kekal, yang luar biasa di dalam kondisi yang sangat sederhana. Untuk menjumpai kita, untuk merengkuh kita di dalam cinta dan hati Tuhan. Karena itu saudara, terus semangat, terus berharap pada Tuhan, dan terus yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias adalah Immanuel, yang selalu menyertai kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah, dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, dan merengkuh saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saya